Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini untuk kelas 6, tema 4, subtema 1, muatan IPS, materi globalisasi, disertai pembahasan soal halaman 5, halaman 39, 40, dan 41 pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Kita berada di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunia dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain selain Indonesia dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Perhatikan fakta globalisasi yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat dulu secara umum atau mendunia berdasarkan peta pada tampilan ini. Ini adalah peta dunia. Ada beberapa produk disertai namanya. Coba kita lebih dekat lagi. Apa nama produk dan dari mana asalnya? Produk-produk tersebut adalah yang pertama, batik dari Indonesia, motif Megamendung. Karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil, jam tangan, dan susu. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara lain di ASEAN? Coba kalian baca teks berikut ini yang berjudul Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Setelah selesai, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Kita jawab, bentuk kerjasamanya antara lain kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Pertanyaan kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kita jawab, dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN atau Menlu, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Kita jawab, angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif, sehingga pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN berlangsung sukses. Selanjutnya kita akan melengkapi bagan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ini. Pertama, bentuk kerjasama dalam bidang sosial, yaitu kerjasama kemanusiaan. Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara
dalam bidang sosial, yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, ikut serta menyelesaikan konflik, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Berikutnya, bentuk kerjasama bidang budaya. Yang pertama, memperkenalkan negara-negara anggota ASEAN melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran artis. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yang pertama, memberi sponsor para seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan seni di Indonesia. Dan yang ketiga, mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Pembelajaran 5. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Nomor 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Kita jawab. Ragam motif batik dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Nomor 3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Jawab. Sering mengadakan pameran seni tradisional, khususnya batik, di dalam dan luar negeri. Nomor 4. Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Jawabnya, saya sebagai anak Indonesia merasa bangga. Selain itu, saya bertekad untuk selalu melestarikan batik. Nomor 5. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nomor 6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata mendunia yaitu terkenal atau meluas ke seluruh dunia. Nomor 7. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik Indonesia ke mancanegara? Jawabnya, Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Nomor 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Jawabannya, Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Jika masyarakat dunia melihat batik, mereka akan langsung tahu jika itu adalah budaya Indonesia. Demikianlah video pembelajaran tema 4 subtema 1 muatan IPS, materi globalisasi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, berikan komentar, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.